Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Sri Wulan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta 20.0150269538. Pada hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja pada mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mana hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PKN? Siap. Alhamdulillah. Coba dicek dulu. Kelasnya sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Tugas pikirnya tiket nggak? Tiket. Alhamdulillah. Coba ibu mau berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Silakan bajunya dirapikan terlebih dahulu. Ya, rapin dari atas sampai bawah. Sudah. Boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya Yogi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, dimulai. Selesai. Di sini saya lihat ada kursi yang kosong ya, berarti ada yang nggak masuk. Siapa temennya yang nggak masuk hari ini? Saya. Kenapa Daya? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Daya cepat sembuh, cepat sehat ya, biar bisa belajar lagi sama-sama di sini ya. Nah, biar lebih semangat, terus juga kita untuk menanamkan rasa nasionalisme kita ya. Kita nyanyi sama-sama. Apa yang dinyanyikan? Lagunya lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri dulu semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan kembali. Nah ya, barusan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan semakin menanamkan apa rasa nasionalisme. Ada Pancasila, berarti kita dalam bersikap dan bertingkah laku juga harus sesuai dengan apa? Pancasila. Ya, mulai dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Coba di sini ada yang masih ingat ya? Minggu kemarin yang kita bahas itu apa materinya? Boleh Amel? Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban warga negara. Nah, di situ ada hak dan kewajiban. Yang masih ingat kalau hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita miliki, ya, kita dapatkan, kita peroleh. Sedangkan kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita
lalu ya. Nah, biar lebih semangat lagi ya, biar lebih semangat lagi belajarnya, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, yes. Sebelum kita ke materi pembelajaran, ya, kita harus tahu dulu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Materinya itu kan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Tujuan pembelajarannya apa? Di sini yang pertama, peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, ada yang bisa baca? Boleh, Dede. Peserta didik melalui diskusi kelompok kecil dapat menganalisis kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran yang kedua. Terima kasih, Dede. Kemudian yang ketiga, boleh, Sigit. Peserta didik melalui diskusi kelompok itu dapat menganalisis upaya penyelesaian dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan Ya, peserta didik melalui diskusi kelompok kecil dapat menganalisis upaya penanganan pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Ya. Yang terakhir, boleh nanti. Peserta didik melalui diskusi kelompok kecil dapat menganalisis menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita untuk materi kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Ya. Nah, di sini akan Ibu tayangkan 2 video. Ya, tolong disimak baik-baik. Video yang pertama. Kita merayakan kegiatan hari internasional dalam sukacita, tapi di sisi lain juga ada beberapa informasi atau berita yang ekonomis yang kita dapati atas beberapa kasus pelanggaran yang terjadi pemirsa hak anak di Indonesia yang tiap tahun makin meningkat. Kegiatan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perbuatan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Ini untuk video yang pertama. Tentang apa? Tentang pelanggaran hak anak. Ya, ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak anak, ada 21 juta. Ya, bisa dibayangkan. Ternyata banyak sekali hak anak yang dilanggar. Ya, setelah kalian menyaksikan video ini, kira-kira hak apa saja yang tadi yang disebutkan? Hak-hak anak apa saja yang dilanggar di sini? Hak asuh, hak apa lagi? Mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan, bagus. Terus hak apa lagi? Ya, kejahatan yang rentan terhadap anak-anak. Bahkan kejahatan itu datangnya itu bukan dari luar, ya, kadang-kadang dari lingkungan sekitar, ya, orang-orang terdekat. Itu harus diwaspadai. Terus hak apa lagi? Anak itu berhak memperoleh hak apa lagi?
kasih sayang, memperoleh perhatian daripada orang tua, terus hak memperoleh kebahagiaan, ya kan? Terus hak apa lagi? Pendidikan, bahkan sampai hak untuk memperoleh identitas, ya. Jadi hak anak itu banyak, ya. Berikut video yang kedua. Ya, itu untuk video yang kedua, masih kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah kalian tadi saksikan videonya, ada berapa kasus pelanggaran? Tentunya di sini kasusnya lebih dari satu ya yang terjadi. Ada kasus apa saja? Pelanggaran lalu lintas. Contohnya apa pelanggaran lalu lintasnya di situ? Rumah terobos lampu merah. Maksudnya bagaimana? Ya, ini terus nyelonong terus. Terus apa lagi yang kedua? Mengambil barang milik orang lain, ya. Apa itu namanya? Mencuri, mencopet, ya. Nah, materinya itu kan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya sudah ibu berikan video, ya. Jadi ada gambaran kasus-kasusnya itu seperti apa, ya. Karena tanpa kita sadari, mungkin juga kita melanggar apa? Melanggar kewajiban, ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak menuntut hak. Nah, itu, ya. Di sini materi yang pertama itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pasti ada sebabnya kan? Kenapa akhirnya terjadi pelanggaran? Ya. Apa saja pelanggaran dan kewajiban itu penyebabnya? Yang pertama ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, orang kan kalau sudah memiliki sikap egois merasa kalau dirinya itu selalu benar. Ya, terus yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang benar. Akhirnya apa? Tidak tahu aturan. Ya, karena kita itu kan hidup bermasyarakat. Kita itu sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Ya, jadi harus memperhatikan yang lain. Ada Pancasila, ada norma-norma. Itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, pada akhirnya apa? Banyak terjadi pelanggaran. Ya, banyak terjadi kasus-kasus. Terus yang ketiga, tidak toleran. Yang tidak toleran itu yang bagaimana? Ya, boleh Rifa. Yang tidak toleran itu adalah yang tidak menghargai orang lain. Ya. Terus juga penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang bahaya, penyalahgunaan kekuasaan. Merasa dirinya apa? Paling berkuasa, merasa dirinya paling bisa, merasa dirinya paling hebat, paling apa lagi? Paling cerdas, paling kuat, paling benar. Ini bisa menyalahgunakan kekuasaan, yang bisa mengakibatkan merugikan orang lain. Berikutnya ketidaktegasan para penegak hukum. Contohnya apa nih? Tidak adil di pengadilan. Keadilan itu bisa
sombong, bisa disalahgunakan, itu kan banyak terjadi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus juga kadang-kadang ada apa suap, ya. Berikutnya kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus-kasusnya juga tidak kalah banyak. Ada main hakim, mencemarkan nama baik seseorang, menangkap seseorang tanpa ada landasan hukumnya, melakukan bullying pada orang lain. Kemudian yang terakhir, menghalangi seseorang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Untuk nomor 4, melakukan bullying pada orang lain. Di sekolah terjadi tidak bullying? Sering terjadi bullying. Dengan siapa? Dengan sesama teman. Kasih contoh apa? Ngebullying apa? Perbedaan ras. Ya, itu bisa dilihat dari perbedaan fisik, ya kan? Ya, contohnya apa perbedaan fisik? Warna kulit. Ya, karena temannya kulitnya terlalu bagaimana? Terlalu gelap, tanyanya. Begitu eksotis, ya, dibilangnya bagaimana? Hitam dan lain sebagainya. Ya, itu bullying, ngebully teman, ya, itu tidak boleh dilakukan karena apa? Bisa menimbulkan rasa sakit, apalagi ini yang dibulinya teman sendiri, yang dibulinya masalah fisik, ya. Terus dibully apalagi ini banyak sekali kejadian di kelas, di sekolah. Bagaimana? Ibadah, tinggi badan, tinggi badan. Bagaimana tinggi badan? Ada yang pendek, ada yang tinggi. Padahal cuma manusia dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Atau bisa saja temannya terlalu banyak minum susu, benar nggak? Bisa kan? Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Tuh ada bullying gitu, ya. Itu banyak terjadi di sekolah, ya. Padahal niatnya hanya bercanda, ya kan? Jadi itu masuk ke dalam hati, munculnya jadi bullying, ya. Terus berikutnya kasus pengingkaran kewajiban warga negara, tidak mau atau menghindari membayar pajak. Kesini bawa motor dibayar nggak pajaknya? Dibayar. Alhamdulillah, berarti kalian termasuk warga negara yang taat aturan, taat hukum. Hebat, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Terus kita menaati peraturan lalu lintas. Ini mengingkari kewajiban. Harusnya kan kita apa? Menaati peraturan lalu lintas. Ya, menaati peraturan lalu lintas itu kan banyak. Contohnya apa? Berhenti pada saat lampu merah. Apa lagi? Ya, kan ada kan rambu-rambu lalu lintas P, ya, boleh parkir, ada juga yang dicoret. Aturan daripada lalu lintas. Berarti kita tidak boleh. Kalau kita melanggar, berarti kita akan mengingkari kewajiban. Ya. Terus yang ketiga, merusak fasilitas umum. Ini banyak sekali, ya. Kita oleh pemerintah dikasih fasilitas, ya, apalagi sekarang eranya era yang modern, ya kan? Semuanya hampir teknologi yang digunakan, ya, yang dipakai. Tapi kita rusak fasilitas itu, ya. Niatnya pemerintah itu untuk meringankan, benar tidak? Benar, tapi dirusak. Berarti orang-orang yang dirusak itu orang-orang yang mengingkari kewajiban. Harusnya bagaimana? Menjaga, ya kan? Harusnya bagaimana lagi? Selain menjaga, merawat, gitu, ya. Terus yang berikutnya yang keempat, warga negara tidak peduli dengan pendidikan lingkungan sekitar, ya. Seperti tadi, hak anak itu memperoleh
pendidikan, pendidikan, tapi ada yang dilanggar, ya, dilanggar tuh, khususnya di lingkungan keluarga. Tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan sekitar. Terus juga kita nih, sekolah kita kan di lingkungan masyarakat, ya kan? Di lingkungan masyarakat, masyarakatnya peduli tidak dengan pendidikan kita di sini? Ada yang peduli, ada yang tidak. Yang peduli yang bagaimana? Boleh Yogi dijabarkan? Yang peduli misalnya selalu memberi semangat. Ya, boleh, bisa. Terus apa lagi? Kan di kita itu selain ada materi sekolah juga tersebar warung-warung di luar sekolah. Betul tidak? Betul. Terus aturan di sekolah kita, kalau istirahat itu tidak boleh keluar sekolah, ya kan? Ya, ada kantin. Tapi ada siswa yang tetap melanggar keluar sekolah, jajan di warung luar. Harusnya bagaimana? Di jam pelajaran misalkan, di jam pelajaran yang harusnya ada di kelas, ini nongkrong di luar. Harusnya bagaimana masyarakat untuk lingkungan pendidikan kita? Ditegur, ya kan? Diberitahu untuk masuk ke kelas, itu kan? Jadi lingkungan pendidikan juga pengaruhnya besar. Itu tadi materi kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Sekarang Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya, silakan. Baik ya, sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD, ya, nanti silakan dibaca LKPD-nya, perintahnya apa, tugas-tugasnya apa di dalam LKPD yang akan Ibu bagikan, ya. Silakan. Boleh dibuka LKPD-nya, silakan. Boleh dibuka handphonenya, ya, buat cari-cari informasi. Laptopnya dibuka, buku paketnya juga dibuka. Silakan dibaca dulu, diisi dulu kelompoknya, anggotanya siapa, silakan ditulis. Silakan digali informasinya, ya. Boleh dibuka di buku paket, di handphone atau di laptopnya. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi kasus yang ada di dalam LKPD. Bagi tugas dengan teman kelompoknya.
Sudah selesai diskusinya? Sudah. Buat kesimpulan? Sudah. Nah, silakan ketua kelompoknya diambil dulu nomor urutan untuk presentasi ke depan. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan, silakan diambil. Silakan duduk kembali. Coba dibuka dilihat urutannya beberapa. Ya silakan dimulai ya. Setelah kalian tadi dapat urutan daripada untuk presentasi ke depan, ya. Di sini ada kelompok 1 yang tampil pertama itu kelompok siapa? Yogi kelompok Garuda. Silakan Yogi dan teman-teman untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya dari kelompok Garuda. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan ya ini kan disimak ya presentasi daripada kelompok 1 kelompok Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Garuda. Saya Yogi dan di sebelah saya Dimas. kami akan menampilkan video contoh pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Seperti yang kita lihat barusan di video, ada beberapa hak pelanggaran dan pengingkaran kewajiban, yaitu ada KDRT, penyerangan tempat ibadah, kasus salah tangkap, kerusakan fasilitas, dan lain-lain. Sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan dari video tersebut? Boleh. Mohon izin bertanya. Cara mengatasi supaya kasus yang menayangkan video tidak ada. Terima kasih kepada kelompok tadi. Sebelumnya pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya. Jadi mohon izin bertanya. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kembali perkara yang sama, maka perlunya kesadaran dari diri kita sendiri tentang pentingnya dan kewajiban dan mendapatkan hak yang selayaknya bagi seluruh manusia. Boleh, kasih tepuk tangan dulu. Mungkin sekian, terima kasih kepada teman-teman. Setelah atas perhatiannya, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Yogi ya, kelompok Garuda. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kalau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya juga ya sudah jelas sekali itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kelompok Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan kami dari kelompok Pancasila. Nama saya Rita Rahmawati. Saya Rasnati dan kami berempat akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kami mengambil kasus tawuran antar nelayan, kasus pelanggaran hak warga negara, kasus yang melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan. Faktor penyebab emosi yang tidak terkontrol dengan pribadi atau kelompok terhadap satu kelompok atau individu. Upaya penyelesaiannya membuat peraturan sekolah yang tegas, memberikan pendidikan anti tawuran,
memilih lingkungan pertemanan yang baik. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara, kasus kewajiban lambat yang memenuhi kewajiban sebagai pelajar yaitu menimba ilmu dan belajar secara sendiri. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran siswa tentang tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Upaya penyelesaiannya memberikan edukasi tentang bahaya tawuran dari aparat kepolisian. Jadi dapat disimpulkan dari artikel yang kita analisis dapat disimpulkan bahwa tawuran sering terjadi karena dendam pribadi atau kelompok. Meskipun sudah banyak himbauan mengenai bahaya tawuran, tidak cukup bagi mereka karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, kira-kira sanksi seperti apa yang harus diberikan kepada siswa agar siswa tersebut tidak melakukan program kembali? Terima kasih. Selanjutnya itu ditegur oleh PP atau bisa jadi digunakan SP3 atau dikeluarkan dari sekolah. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 itu dari Pancasila ya, kelompok Pancasila. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok Garuda, kelompok Pancasila, kelompok Norma, dan juga kelompok Undang-Undang yang telah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ya sudah selesai kita diskusi. Silahkan dibuat kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Boleh, Santi. Kesimpulan dari pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh sikap egois yang mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran, dan ketidak tegasan tegak hukum. Baik, terima kasih. Terima kasih dari saya. Boleh, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan yang kedua? Rifa, silakan. Kesimpulan dari materi kasus-kasus pelanggaran dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu cara pertama represif dan cara kedua preventif. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Rifa. Terima kasih dari saya. Ibu sudah menyediakan kertas berwarna di meja masing-masing. Silakan merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Boleh lihat di depan, ada 3. Silakan dijawab. Pertanyaan pertama, kedua, dan juga ketiga.
Nah, untuk hasil refleksi dari pembelajaran kita hari ini, di sini sudah Ibu kumpulkan ya hasil refleksi kalian. Akan Ibu bacakan, tentunya tidak akan Ibu baca semua ya. Akan Ibu bacakan satu daripada refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Berarti kalian menyimak semua bahwa kita mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan penindakan kewajiban. Yang berikutnya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Nah, di sini beragam jawabannya ya. Hanya ada teman kalian yang menjawab kalau pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena ada video yang menarik katanya. Tepuk tangan dulu dong. Video yang menarik katanya ya. Tadi ada 2 video yang Ibu tayangkan ya. Kemudian yang ketiga, yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini apa? Nah, beragam juga jawabannya, tapi sebagian besar ada yang belum paham mungkin dengan materi yang dihubungkan dengan pasal, yaitu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya, lebih banyak membaca, ya, lebih banyak membuka buku, ya, itu untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Berikutnya untuk evaluasi dan tindak lanjut. Ibu akan memberikan kuisis ya, nanti silakan kalian tinggal scan barcode yang Ibu berikan. Boleh dikeluarkan handphonenya, disiapkan dulu untuk scan barcode. Silakan Ibu mulai kuisisnya. Nah, tadi sudah diisi kuisisnya ya, cukup bagus ya untuk nilai-nilai kalian hari ini dari materi kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban. Untuk minggu depan materinya dinamika pelanggaran hukum ya. Minggu depan dinamika pelanggaran hukum, silakan kalian cari di buku atau searching tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, cukup luar biasa ya. Saya